siang, sore dan malam, kami bersama Anda, seirama senada, selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Hotline FM. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution. Ya, shalom, selamat malam hai listener, kembali di ruang dengar Anda. Kembali berjumpa bersama Mayer dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua, untuk semakin menambah pemahaman kita, menguatkan pemahaman kita tentang arti peduli dan berbagi. Dan tentunya di malam hari ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan seperti biasa terbuka di jalur interaktif WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya di malam hari ini Mayer sudah ditemani dengan narasumber di studio onsite nih ya. Tentunya dengan narasumber kita malam hari ini Ibu Dr. Dike Mokodaser MTH yang tentunya sudah hadir di studio. Shalom, selamat malam Bu Dike. Shalom, selamat malam. Iya, kabar sehatnya Bu ya? Kabar luar biasa. Iya, dan tentunya di malam hari ini Ibu Dike akan menemani kita
dengan tentunya akan memberikan kabar sukacita. Ibu, namun sebelum Ibu membuka kita dalam doa, bisa dites dulu mic Ibu, agak dekat. Ya. Ya, oke, baik. Oke. Ya, boleh. Dan tentunya sebelum memulai, biar mengundang Ibu Dike membuka kita dalam doa. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami memuliakan yang hidup. Kami memuliakan Engkau Tuhan kami yang Maha Kudus, karena pemeliharaan Tuhan yang tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan kabar sukacita tentang bagaimana Tuhan kami, bagaimana Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami. Dan biarlah melalui sarana radio Heartline ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan mungkin sebentar Bu, kayaknya ada trouble di mic-nya agak kecil. Ya. Ya. Oke, ya. Dan tentunya sebelum menyampaikan untuk waktunya kepada Bu Dika, dipersilahkan. Ya. Pendengar yang setia Radio Heartline, malam hari ini kita rindu untuk merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Nah, mendahulunya saya teringat dengan satu lagu yang begitu familiar bagi kita semua, yang bunyinya lagu syairnya demikian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Jadi Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nah, itu lagu yang sangat menyejukkan hati. Apa sebab, saudara-saudara? Karena setiap kita, setiap orang itu memiliki masalah kehidupan. Masalah kehidupan kita adalah masalah pribadi yang kadang-kadang orang lain tidak tahu. Orang hanya melihat kulit kita yang mulus. Orang hanya melihat kita dari luar. Tetapi terkadang luka-luka yang dalam diri kita jahit sendiri tanpa orang tahu. Terkadang orang-orang di sekeliling kita itu tidak dapat mengerti tentang teriakan-teriakan atau air mata yang kita tunjukkan. Nah, pertanyaannya, apa benar bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kita? Nah, saya mungkin bukan menjelaskan menurut pandangan saya secara empiris, tetapi saya justru dalam firman Tuhan menjawab kita tentang pertanyaan apa benar-benar Allah itu peduli. Saya membaca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam era modern ini, di mana semua manusia merasakan tekanan-tekanan hidup yang begitu berat, kita dalam segala segi kehidupan kita mengalami tekanan-tekanan. Ada banyak impian-impian yang mungkin kita sudah berusaha untuk mencapainya atau mendoakan, tetapi sampai saat ini masih belum tercapai. Atau malah banyak persoalan-persoalan yang kita tidak harapkan, masalah-masalah yang justru kita ingin terbebas daripadanya, tetapi sampai saat ini masih saja kita harus bersama-sama menggeluti masalah-masalah tersebut. Nah, pendengar yang setia, persoalan-persoalan yang terlalu berat itu terkadang memberikan satu perasaan putus asa, kecewa, kemarahan, dan sebagainya. Kemana kita harus pergi? Nah,
terkadang kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, bukan berarti tidak baik menyelesaikan masalah itu sendiri, tetapi terkadang kita harus akui bahwa menyelesaikan masalah itu sendiri mungkin kurang lengkap, di mana kita bisa menanyakan, mengambil keputusan yang salah dengan menanyakan kepada orang yang salah, atau kita mencari pelampiasan daripada masalah-masalah hidup kita. Kita mungkin mencari dengan cara-cara yang kurang bagus untuk bisa memuaskan hasrat kehidupan kita. Atau ada orang-orang yang berusaha mencari jalan pintas kehidupan ini yang mencelakai diri sendiri. Nah, jadi bagaimana? Apakah yang harus kita buat ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan ini? Nah, seperti di dalam ayat yang kita barusan baca bersama-sama, dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sejati, yang mengenal tentang semua penderitaan manusia, menjadi manusia bukan karena dia bukan Allah, tetapi karena ingin mengerti, memahami tentang segala pergumulan manusia, berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tangan Tuhan terbuka bagi kehidupan kita, karena hanya kepada Dia saja kita boleh datang, dan kita akan memperoleh jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, datang kepada Yesus merupakan satu jalan yang benar-benar terbukti dalam hidup kita bahwa Yesus itu adalah penolong yang sejati. Dalam Alkitab, dia katakan dia sebagai gembala yang baik, gembala yang bukan seorang yang mencari keuntungan. Dia adalah seorang gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, yang meninggalkan 99 domba, kemudian mencari yang satu yang hilang. Dia juga adalah penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga marilah kita berpaling kepada Dia dan kita menyerahkan masalah-masalah kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, hamba-hamba Tuhan merupakan sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau setiap orang yang memerlukan Dia. Saya yakin bahwa Mission Care sudah berusaha untuk agar hamba-hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan yang dapat menjangkau orang lain. Bahkan ada beberapa kali kita belajar tentang konseling, bagaimana bisa menjangkau orang-orang yang berbeban berat untuk bisa mendapat kelegaan, sehingga kehidupan yang sejati, damai serta sukacita dan tertentu jalan keluar yang kita perlukan dalam kehidupan, dalam setiap kehidupan kita dapat kita temui dalam hidup ini. Ya, demikianlah firman Tuhan yang singkat ini, dan saya kembalikan kepada Pak Meyer. Iya, menarik tentunya bagaimana kita bisa memahami bahwa segala mungkin konsekuensi dalam kehidupan kita ini, baik yang letih, lesu, ataupun hal apapun itu, untuk bisa disampaikan kepada Tuhan. Hal menarik tentunya. Dan pastinya kami masih membuka di jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya dari firman tadi yang Ibu bisa sampaikan kepada kita, bagaimana sebenarnya untuk manusia saat ini bisa menggambarkan dalam kehidupannya sendiri, Bu? Dari tadi firman yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana maksudnya? Manusianya untuk bisa semakin memahami tadi, seperti yang tadi Ibu sampaikan tentang firman tadi, tentang letih lesu tadi, Bu. Oh ya, jadi memang sudah sejak
awal ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah penuh dengan masalah. Dan Tuhan sendiri berinisiatif untuk mencarikan jalan keluar. Oke. Jadi untuk setiap kesulitan memang pertama untuk penyelesaian dosa, tetapi juga untuk kesulitan-kesulitan hidup manusia. Dan di dalam Yesus Kristus jelas-jelas Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Nah, jadi memang kita saya sebagai seorang konselor pun memang tidak terlepas daripada janji firman Tuhan. Nah, saya sering berkata bahwa seorang konselor itu bukan tukang sulap. Menyulap semua masalah bisa Langsung selesai. hilang. Tetapi kadang-kadang kita memerlukan pergumulan yang panjang dan kita melibatkan Tuhan, karena memang ada banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, dan dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, masalah-masalah bisa terselesaikan. Oke. Nah, kadang kita sering sekali menganggap tidak ada masalah kok. Tapi orang di sekitar kita melihat hal tersebut, Ibu. Bagaimana untuk menyadarkan pribadi kita, terkhususnya tadi dalam kita bisa berserah kepada Tuhan? Karena seperti yang Ibu sampaikan, tadi kita di awal membahas sebelum kepada topik ini bahwa masih sering kita kurangnya untuk pemahaman tentang saya punya masalah ya kalau begini. Saya ada trouble ya kalau begini. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, ada dua hal yang menyebabkan orang merasa tidak punya masalah. Yang pertama adalah denial. Oke. Denial adalah menyangkal tentang adanya masalah. Sebetulnya dia tahu dia punya masalah, tetapi berusaha menyangkal masalah itu karena di dalam kebudayaan kita seringkali merasa bahwa kalau orang itu ada masalah itu kelihatan lemah. Oke. Atau kalau misalnya orang itu punya masalah, itu berarti bahwa dia pencipta daripada masalah ini. Padahal sebenarnya masalah itu kita tidak bisa berkata bahwa masalah itu penyebabnya satu sisi saja. Oke. Kebanyakan masalah itu banyak sisi, banyak kalau kita seperti tali itu sudah kusut sebetulnya dari berbagai hal. Sehingga jangan merasa bahwa dipersalahkan kalau mengakui dengan jujur bahwa saya punya masalah. Yang kedua adalah karena dia tidak mengerti tentang mana baik, mana buruk. Oke. Dan bagaimana sebenarnya hal yang harus dibuat dengan benar. Sehingga dia berbuat salah pun dia merasa itu baik-baik saja. Padahal dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan salah itu bisa berimbas kepada kesehatan jiwa, kesehatan mental orang lain, termasuk orang-orang yang di dekat dia. Jadi ya itulah dua hal menyebabkan orang merasa bahwa saya tidak punya masalah. Dua hal mungkin itu bisa dilihat. Oke. Namun kadang-kadang kan ya seperti tadi Ibu sampaikan bahwa denial itu juga menjadi suatu penyebab yang kadang-kadang orang tidak sadar. Tunggu sudah jatuhnya atau sudah tidak lagi menemukan, bingung mencari sebuah pertolongan, malah jadinya menjadi sebuah bencana yang justru bukan menguntungkan tapi merugikan. Bagaimana menyadarkan diri kita, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa minimal hal terkecil apapun kita bisa menyampaikan ke orang yang tepat. Nah, bagaimana itu, Bu? Iya, sebenarnya denial itu salah satu sistem defense mechanism, di mana sistem pertahanan diri ada satu di dalamnya, yaitu denial atau mencoba untuk membohongi diri sendiri sebetulnya. Iya. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang dia kadang-kadang tidak disadari, tetapi dalam dirinya merasa bahwa kalau saya tidak berbuat seperti ini nanti ketahuan. Oke. Ketahuan saya lemah, ketahuan bahwa saya salah dan sebagainya. Padahal sebenarnya jauh lebih ringan kehidupan kita kalau kita jujur. Oke. Jadi saya juga dulu
banyak denialnya karena mungkin faktor gengsi atau faktor tidak mau disalahkan oleh orang lain, maka kita membangun sistem pertahanan diri yang membuat kita menjadi denial atau menjadi berusaha untuk menyangkal kebenaran itu sendiri. Tapi ketika saya berusaha untuk jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap kepada orang lain, bahwa sebenarnya saya mengalami masalah atau saya sedang menghadapi satu pergumulan yang berat dalam hidup ini, karena saya bukan seorang yang sempurna. Saya manusia biasa, dan salah satu ciri khas teman-teman manusia biasa itu mungkin bisa berbuat kesalahan atau mengalami pergumulan-pergumulan hidup, dan kita hidup di tengah-tengah lingkungan di tengah-tengah masyarakat yang juga tidak sempurna, yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi gitu. Jadi dengan jujur sebetulnya ketika kita belajar jujur, kan Alkitab juga mengajarkan kalau kita tidak jujur kepada, kita mendustai diri kita sendiri. Nah, betapa berat sebetulnya orang yang mendustai diri sendiri. Alangkah baiknya kalau kita jujur kepada Tuhan, pertama-tama kepada orang lain, dan biarlah semua orang tahu bahwa saya manusia biasa. Itu jauh lebih baik daripada saya coba untuk kelihatan seperti malaikat, padahal orang tahu bahwa saya ini adalah orang yang rapuh dalam hidup. Iya, karena menarik, terkhusus mungkin yang bisa kita gambarkan adalah kita sebagai orang Asia atau orang Indonesia khususnya, memang seperti Ibu tadi sampaikan, kalau kita ada berbuat salah atau apa, malu untuk mengakui, malu untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, hal ini juga menjadi faktor bagaimana kita juga sering terjebak dengan pemikiran. Nah, seperti Ibu tadi juga sampaikan, kembali kepada firman Tuhan, bagaimana yang berbeban berat. Apakah itu juga termasuk beban berat? Dan bagaimana kita mulai bertahap untuk kembali kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan, menceritakan ke orang sekitar, dan siapa orang sekitar yang layak untuk kita bisa ajak cerita ini, Bu? Ya, jadi yang saya maksudkan mengenai jujur dalam ketika kita melakukan kesalahan, terkadang sebenarnya bukan masalah-masalah kesalahan-kesalahan yang kita anggap sebagai suatu pelanggaran moral yang begitu parah. Sebenarnya kita tidak jujur bahwa kita ini sebenarnya orang yang membutuhkan orang lain. Kita adalah orang lemah, dan kita adalah orang yang bisa salah dan sebagainya. Itu sebenarnya mulai jujur dulu dari hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita mulai melangkah dengan kejujuran seperti itu, justru kebanyakan ketika kita belajar jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, maka banyak kesalahan-kesalahan besar itu bisa justru terhindari daripada kita berusaha untuk menutup-nutupi hal-hal yang mungkin hal-hal kecil sebetulnya, tetapi kita mau terlihat sempurna di hadapan orang yang menyebabkan kita semakin hari semakin menutupi. Akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak sejahtera dalam hidup. Kita akan seperti kalau defense mechanism itu sebenarnya seperti orang yang menggunakan tongkat penyangga. Sebenarnya bisa dikatakan lumpuh sebetulnya secara kesehatan mental itu. Orang-orang defense mechanism itu orang-orang yang lumpuh, yang memerlukan tongkat penyangga. Ya, demikian. Menarik tentunya, listener, dan dimanapun Anda berada, masih terbuka di jalur interaktif ya, di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kita akan masuk nanti di segmen berikutnya. Tetap terus stay tune di Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau.
sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda
untuk kita dapat memahami arti peduli dan berbagi, dan juga semakin menambah wawasan kita tentang warna-warna tentang arti peduli dan berbagi. Dan juga terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini, ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Di jalur interaktif terbuka di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0853 8872 2594. Dengan narasumber kita malam hari ini, Ibu Dr. Dike Mokodaser MTH. Dan tentunya menarik, tadi di segmen awal kita bahas bagaimana tentang kita untuk bisa memahami diri kita sendiri untuk mau jujur, mau mengatakan kepada orang lain. Dan tentunya dalam sisi pribadi, terkhusus dalam firman Tuhan tadi Ibu juga mengatakan tentang berbeban berat itu, bagaimana sih Bu sebenarnya kita untuk bisa fokus kepada menyehatkan mental kita, Bu? Itu yang paling utama. Karena tentunya hubungan dengan siapapun kalau mentalnya tidak sehat, pikiran, apapun yang keluar dari mungkin dari perkataan, tingkah laku, itu pasti akan justru bisa berdampak buruk, Bu, terkait apapun itu. Silakan Ibu. Ya, apa yang dikatakan benar sekali. Secara khusus saya memang sangat mementingkan tentang kesehatan mental sebetulnya. Kenapa saya sangat mementingkan akan hal ini? Apakah banyak orang yang sakit mental? Nah, sebetulnya bukan masalah sakit mentalnya atau tidak. Tetapi saya melihat banyak orang yang memang bisa dikatakan karena kurang peduli tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri. Ya. Nah, kita mungkin boleh sedikit mengetahui bahwa kesehatan mental kita banyak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ya. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana dasar-dasar kehidupan kita sudah dibentuk dari masa kecil kita, khususnya di 12 tahun ke bawah. Dan kemudian itu menentukan bagaimana cara pandang kita terhadap hidup ini, tentang masalah dan sebagainya. Saya melihat ada orang yang baik-baik saja, kelihatan orang baik. Bahkan para pendeta pun saya melihat ada pendeta-pendeta yang berkhotbah di mimbar itu baik-baik saja. Tetapi karena kita sudah terbiasa dengan faktor-faktor, indikator-indikator sehat mental, saya bisa menemukan pendeta ini ada sesuatu yang menyebabkan dia kurang dianggap, masih ada faktor-faktor yang masih kurang sehat dalam hidupnya. Nah, dan itu benar sekali. Dan kalau saya melihat bagaimana akhirnya apa yang saya lihat sendiri itu akhirnya membuat masalah menjadi satu masalah dalam hidup, atau bahkan kemampuan itu yang mungkin lebih tepat, kemampuan untuk menghadapi hidup itu banyak ditentukan oleh sehat tidaknya hidup kita. Pada hakikatnya memang semua orang mampu untuk menghadapi, Tuhan sudah memberikan manusia itu kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Cuma kalau memang orang tersebut memang tidak sehat mental, itu memang agak berat untuk menghadapi. Dan makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dalam hal ini. Tetapi saya tidak berkata bahwa Anda tidak sehat mental datang kepada saya sebagai bukan seperti itu. Jangan merasa bahwa wah ibu menuduh kami seperti itu, intimidasi seperti itu. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa semua orang kalau menurut pengetahuan, semua orang itu sebenarnya ada ketidaksehatan mentalnya. Punya faktor. Dan ada
apa ya? Ada potensi untuk menjadi gila. Gitu. Oh. Yaitu kata Iya. para pakar bahwa setiap manusia itu ada potensi untuk menjadi gila, tergantung dari Pemicunya. kemampuan dia. Oh, kemampuan. Oke. Kemampuan dia untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Bisa disadari nggak, Bu? Misalnya dia bisa minimal kita pribadi bisa mengetahui bahwa kayaknya saya kurang sehat nih. Justru kalau kita tanyakan orang gila, apakah dia sehat atau dia Sakit, gila, dia berkata dia sehat. Dia tidak mengakui kalau dia Oke. gila. Nah, kadang-kadang ya itulah saya bilang karena ketidakjujuran kita dalam hidup ini. Dan faktor yang kedua karena kita tidak mengerti tentang pengetahuan, Ya. ilmu pengetahuan. Saya sering berkata kepada teman-teman bahwa kita berusaha untuk menyehatkan orang-orang di sekeliling kita zaman sekarang ini. Terkadang memang impian kita itu mungkin tidak banyak yang bisa kita buat, tetapi kita bisa berbuat banyak untuk generasi berikut. Oke. Dengan kita menyehatkan diri kita sendiri secara mental, maka kita hidup bersama-sama di lingkungan keluarga, maka keluarga kita akan ikut sehat. Dengan adanya kita berusaha untuk memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita pun akan lebih sehat di masa depan. Nah, yang menjadi masalah kalau misalnya orang tua itu sering pukul anak, sering menyiksa anak, dan dia merasa bahwa dia benar. Ya. Nah, ini yang menjadi bisa dikatakan ada yang salah ya, ada yang salah di dalam kehidupan pemikiran manusia yang menyebabkan sudah berbuat salah masih merasa benar. Nah, ini yang perlu kita waspadai dalam hidup, bukan hanya satu contoh, itu banyak contoh. Nah, itu karena ada banyak hal, karena tidak mengerti, tidak paham tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia buat itu bisa membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Nah, jadi dengan adanya kita generasi sekarang menjadi sehat, saya sehat mental secara khusus, maka generasi berikut juga akan lebih sehat, dan saya berharap bahwa generasi ke depan itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ya, menarik tentunya karena Ibu menyampaikan pesan yang sangat memberikan kita pukulan menohok nih ya, karena tentunya kesehatan mental yang tadi Ibu sampaikan, kesehatan mental kita saat ini adalah untuk mempersiapkan generasi ke depannya untuk lebih sehat lagi. Karena biasanya orang kesehatan mental untuk pribadinya saja. Ibu menyampaikan poin yang menarik tentang bahwa ternyata kesehatan mental kita saat ini juga bisa sangat berpengaruh untuk generasi berikutnya. Apakah itu sudah terlihat, Bu, dari generasi saat ini? Karena termasuk ada juga beberapa kasus pembulian dan lain-lain juga ternyata masih ada di beberapa terjadi di instansi-instansi pendidikan juga ini, Bu. Gimana, Ibu? Pertama, apa sebab saya menyatakan demikian? Karena di dalam pelayanan konseling kita ketika kita coba eksplorer untuk masalah-masalah pengalaman, pikiran, dan apa yang terjadi, sebenarnya masalah itu yang terjadi itu bukan satu faktor saja. Itu banyak faktor yang sudah kusut, yang menyebabkan orang akhirnya kehidupannya menjadi tidak sehat lah. Dia kehidupannya menjadi tidak produktif, orangnya menjadi bisa depresi dan sebagainya. Itu bukan cuma satu faktor, banyak faktor. Jadi dari sana sini kita bisa sebenarnya membangun satu kehidupan yang lebih sehat. Nah, tadi dikatakan bahwa di sekolah-sekolah ada anak-anak yang coba bully satu dan itu sebenarnya anak-anak membuli itu sebenarnya karena ada yang tidak sehat dalam diri mereka. Dan penyebab mereka tidak sehat adalah
karena mungkin di dalam keluarganya tidak sehat juga. Melampiaskannya jadi ke Ya, orang lain. ya seperti itu. Jadi biasanya kalau anak-anak yang membuli itu dia kurang dihargai di keluarganya, sehingga mencari penghargaan dengan cara untuk mengangkat dirinya lebih hebat dari orang lain dengan cara menundukkan, dengan membuli dan sesudah itu dia merasa hebat. Itu kan sebenarnya masalah di keluarganya yang tidak sehat mental sebetulnya. Nah, kemudian terjadi di sekolah. Kemudian kalau anak-anak ini merusak teman-temannya misalnya. Kalau anak-anak yang dibully itu tidak diperlengkapi ketahanan mental mereka juga bisa menjadi tidak sehat. Ya. Dan kemudian ketidaksehatan mereka itu akhirnya bisa mempengaruhi orang lain juga. Kalau mereka menjadi orang tua mungkin mereka akan, misalnya ini cuma contoh, karena trauma-trauma yang terjadi di sekolahnya itu menyebabkan mereka bisa begitu keras terhadap anak-anak mereka. Misalnya kalau dia dibully di di sekolah kejuruan misalnya. Ketika anak mereka itu memilih sekolah kejuruan, orang tuanya tidak mengizinkan. Karena trauma-trauma yang mereka alami sebetulnya. Ada faktor. Jadi sebenarnya hidup ini memang kompleks sekali dan memang tidak sempurna. Cuma ya kita berusahalah di sana sini, kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya hidup saya dulu yang sehat dulu, sehingga teman-teman keluarga saya bisa ikut terpengaruh dengan apa yang kesehatan mental yang ada pada saya. Ya. Berarti bersosial, ketemu orang tatap muka dan lain-lain, termasuk juga bentuk untuk menyehatkan diri kita. Nah, itu kan salah satu indikator untuk mengukur tentang kesehatan. Selain tubuh jiwa, sebelum jiwa dan roh kita, juga ada sosial, persekutuan dan lain-lain, bukan hanya sosmed dan lain-lain. Bukan. Jadi kalau sosmed itu kan lain lagi. Kita tidak nyata, hidup di dunia yang tidak nyata. Karena kadang-kadang kan ada beberapa orang jadi lebih ramenya di sosmed, tapi pada saat berjumpa malah tidak seramai seperti di sosmed. Nah itu, jadi nyali Hello Kitty. Jadi kemarin sempat saya nonton ada yang buat demonstrasi di kantor Gibran. Nah, justru dikejar Gibran, malah mereka lari. Iya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang ternyata itu juga bisa dikatakan mental kita tidak sehat. Nah, dan tentunya kembali kepada firman Tuhan tadi, Bu. Bagaimana sebenarnya khususnya kita sangkutkan dengan berbeban berat itu untuk kita bisa bagaimana ke mission care-nya untuk tetap terus bisa peduli dan berbagi ini, Bu. Iya, jadi mission care memperlengkapi hamba Tuhan yang ada di pendalaman secara khusus, di mana mereka ketika kita membagikan subsidi, kita juga mengadakan seminar. Iya. Nah, dari sana mereka diperlengkapi untuk bagaimana mereka bisa istilahnya mewakili Tuhan. Di dalam menyediakan diri bagi banyak orang. Nah, tentu sekali ada kerinduan kita supaya hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi maupun guru-guru agama ini bisa menjadi utusan-utusan Tuhan. Di dalam mereka bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Ya, termasuk salah satu itu untuk menyehatkan orang. Karena ya saya yakin kalau orang itu di dalam Kristus jauh lebih sehat hidup mereka dibandingkan dengan orang yang di luar Kristus. Ya, itu. Ya, karena mengingat persekutuan, bernyanyi, bersukacita itu juga sebagai bentuk untuk menyehatkan mental juga itu ya, Bu ya. Juga memang hidup kita milik Tuhan.
dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu memberikan kita sukacita, damai, sejahtera. Kalau ada sesuatu yang salah, tentu Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita, bagaimana kita mencari jalan keluar, solusi, dan tentu sekali ada hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu. Ya, menarik tentunya karena Mission Care juga mensubsidi hamba Tuhan, mahasiswa teologia, dan juga guru agama. Dan tentunya pembagian subsidi itu juga diberikan pelatihan ya Bu ya, Iya, betul. seminar-seminar agar menambah wawasan seperti yang tadi Ibu Rika sampaikan, bahwa itu juga termasuk membuat kita menjadi sehat secara jasmani. Iya, Ya, jasmani dan pikiran. rohani juga. Rohani juga. Iya, dan tentunya dari kesehatan mental khususnya yang Ibu juga tadi kita sudah bahas dan lain-lain, bagaimana untuk kita bisa menyikapi setiap problem permasalahan itu untuk tidak menjadi terlalu dipikirkan berlebihan Ibu, tapi untuk bagaimana kita bisa meredus menjadi mencari solusinya. Karena kadang-kadang orang terlalu sibuk mikirin masalah, ujung-ujungnya stres, sakit, dan lain-lain. Itu juga menjadi faktor itu, Bu. Overthinking ya. Mm-mm. Ya, memang kalau mau dibilang nggak usah dipikirkan, gimana ya? Kita punya pikiran semuanya. Iya. Kalau mau dipikir nggak usah dipikir masalah, ya semua kita punya masalah. Nah, memang kita perlu ketahanan, istilahnya mungkin itu yang tepat ya. Iya. Kita perlu ketahanan di dalam kita menghadapi masalah. Nah, memang ada orang-orang yang sensitif, istilahnya sensitif dalam berpikir. Itu pun memang hasil dari didikan, hasil dari pendidikan, atau biasanya kalau orang itu berada di satu tempat, satu komunitas yang sering menghakimi. Nah, itu bisa membuat otaknya menjadi sensitif. Berarti harus kesadaran kita sendiri untuk meninggalkan itu. Bukan, kita harus bisa tahu bahwa misalnya ada orang menghakimi kita, kita harus bisa tahu bahwa penghakimannya itu salah. Oke. Nah, enggak apa-apa kamu hakimi saya, tetapi ya seperti mungkin bisa contoh yang paling kental sekali tentang Jokowi. Jokowi itu sangat bisa sekali untuk bisa Emosi dan lain-lainnya. Mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola apa yang bisa dikatakan dia bisa hidup meskipun dihakimi setiap hari, dia bisa santai saja untuk menghadapi itu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dibelajar. Oke. Mungkin kita kalau kita hidup di tengah orang tua yang sering menuduh kita atau menghakimi kita bisa saja menjadi orang yang sensitif. Yang mudah untuk tersinggung dan apa yang dipikirkan di pikiran terus dan sebagainya. Dan itu faktor ini juga faktor kepribadian. Kalau dia melankolis itu suka memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan semuanya dipikirkan. Nah, jadi kita bisa belajar. Sebetulnya kita bisa belajar untuk bisa dikatakan mungkin kata kasarnya mengabaikan. Karena kita tahu bahwa apa yang disampaikan mungkin orang-orang yang mengkritik atau mengatakan hal-hal yang jahat tentang kita itu mungkin mereka sendiri tidak berpikir bahwa itu akan menyakiti kita. Tetapi kita sudah terlanjur tersakiti, maka itu akan membuat kita menjadi tidak baik dalam pertumbuhan psikologis kita. Jadi kita bisa belajar untuk menjadi bagaimana menghadapi ketahanan mental kita untuk menghadapi situasi apapun, perkataan apapun. Sehingga saya bisa bandingkan saya dulu orang sensitif, tetapi sekarang tidak. Faktornya Bu, kalau bisa dijabarkan? Saya belajar. Oke. Saya belajar untuk hal itu
dan saya banyak bercakap dengan, kebetulan karena Air Hidup Ministry banyak orang-orang ahli, dan saya banyak belajar, dan saya melihat bahwa saya berkembang di dalam kesehatan mental saya juga. Berarti komunikasi itu juga satu faktor untuk kita mengembangkan mental kita juga. Ya, komunikasi ya dengan siapa dulu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang suka mengkompor-kompori kita juga, ya kita berkomunikasi dengan orang-orang ahli yang mengetahui, yang punya ilmu pengetahuan tentang hal itu. Menarik tentunya ya. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Ibu. Menarik untuk membahas bagaimana mental kita untuk tetap terus sehat, dan ketahanan mental itu juga sangat penting untuk kita miliki. Namun sebelum menutup dalam doa, pesan yang ingin Ibu sampaikan sebagai penutup? Ya, saya melihat bahwa banyak orang yang menanggung bebannya sendiri. Ya. Yesus sudah datang dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, serahkanlah hidup kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Yesus begitu peduli tentang kehidupan kita. Kalau saya bercakap-cakap dengan orang, yang saya dengar adalah bagaimana penderitaan, pergumulan dibandingkan dengan kemauan untuk maju. Oke. Jadi memang penderitaan itu bagian daripada hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus peduli. Dia peduli tentang kehidupan kita. Janganlah kita berputus asa. Nah, kita harus memiliki pikiran yang positif, dan terus yakin bahwa Tuhan peduli tentang kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih, Ibu. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Ibu Dike menutup kita di dalam doa. Silakan, Ibu. Ya, mari kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang maha baik, yang sudah berjanji Engkau peduli dengan kehidupan kita. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu yakin dalam hidup kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan, masalah atau situasi apapun. Tuhan begitu peduli. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan akan berkati Heartline menjadi sarana berkat untuk semua orang. Demikian juga untuk Pak Mayor, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarga serta pekerjaan. Mengucap syukur, kami tutup sesi kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Bu Dike untuk waktunya malam hari ini. Ya, sama-sama. Dan juga poin yang menarik yang kembali Mayor ingatkan bahwa bagaimana kita untuk menjaga kesehatan mental kita, terkhususnya juga mengucap syukur dalam hidup kita, mulai membangun hubungan dalam komunitas, khususnya komunitas ibadah, bergereja, bernyanyi, bersekutu, dan mari membentuk ketahanan mental yang tadi sudah kita bahas untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk generasi-generasi berikutnya sehat mental. Dan pastinya demikian program Reach the Unreachable malam hari ini. Terima kasih untuk Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park. Dari balik meja siar Radio Heartline FM, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.